Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu menyertai dan memampukan kita dalam menghadapi segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang kekal, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami untuk melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, ada fakta sejarah yang sangat disayangkan terjadi di benua Eropa. Sejarah itu adalah perang antara Katolik dan Protestan yang berlangsung puluhan tahun. Ada satu perang yang disebut dengan Perang 30 tahun yang berlangsung dari tahun 1618 sampai 1648. Perang ini juga berkaitan dengan konflik kekuasaan. Betapa pemimpin-pemimpin agama pada saat itu berfokus pada kepentingan sendiri dan membuat orang-orang hidup dalam permusuhan dan kebencian. Situasi permusuhan, perang, kebencian sangat disayangkan, sebab Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk kita membenci, bahkan musuh sekalipun harus kita kasihi. Perlu kita sadari bahwa agama tidak menyelamatkan. Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan kita. Perbedaan denominasi, perbedaan sinode gereja, jangan membuat kita saling bermusuhan dan berperang satu sama lain. Akan menjadi percuma kalau kita beriman, kalau tidak mengasihi. Sebab iman tanpa kasih akan menjadi sia-sia. Di dalam Matius 23 ayat 15 ini, Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Orang-orang Farisi begitu gigih dalam usaha mereka untuk membawa orang lain masuk ke dalam agama Yahudi. Tapi motivasi mereka dan hasil dari apa yang mereka lakukan berlawanan dengan kehendak Tuhan. Orang-orang yang mereka pertobatkan justru menjadi lebih parah kondisinya karena mereka hidup dalam kemunafikan dan dosa, kebencian, dan berbagai sifat yang tidak berkenan. Kadangkala saudara, kita bisa terjebak dalam usaha yang seperti dilakukan oleh orang-orang Farisi. Kita mungkin berhasil dalam hal tertentu, dalam pelayanan, pekerjaan, dan hal-hal lainnya secara pribadi. Tapi keberhasilan itu, kalau tidak memuliakan Tuhan dan kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu akan sia-sia di mata Tuhan. Yang terpenting dalam kehidupan ini, apakah kita hidup dalam iman yang benar dan dalam kasih kepada Tuhan? Apakah kita membawa orang lain sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam ketulusan, dalam kejujuran di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh hidup mengasihi siapapun, dan selain mengasihi juga hidup dalam kebenaran?
Ataukah kita memimpin orang lain untuk hidup dalam kebencian, dalam permusuhan, dan dalam dosa? Keberhasilan kita, saudara, tidak dilihat dari seberapa besar usaha kita atau jumlah orang yang kita pertobatkan, tapi bagaimana kita sungguh-sungguh mengajarkan akan kasih Allah dan iman yang benar. Dan secara pribadi kita pun menghidupi iman yang sejati dan juga hidup di dalam kasih seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk hidup dalam kasih dan kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang menegur kami, membimbing kami, untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu, tidak bangga dengan keberhasilan yang kami capai, yang sebenarnya adalah keberhasilan yang sia-sia di hadapan Tuhan, karena tidak memenuhi standar yang daripada-Mu. Ampuni kami akan kesalahan kami, dosa kami, motivasi kami yang salah. Tolong kami Tuhan supaya kami hidup dalam kasih dan dalam iman yang sungguh benar di hadapan-Mu. Dan kami mengajarkan kasih-Mu itu kepada orang-orang di sekitar kami. Hidup dalam kebenaran, hidup mengasihi satu sama lain, memancarkan terang-Mu ya Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Engkaulah Tuhan sumber keselamatan. Bukan agama, bukan sinode, bukan denominasi, tapi Engkau saja Tuhan Yesus yang menjadi keselamatan kami. Dari Engkaulah kami mendapatkan kehidupan kekal, pengampunan dan pembenaran. Ajar kami untuk mengasihi siapapun, orang-orang di sekitar kami yang berbeda denominasi, sinode, berbeda cara beribadah. Sebab bagaimanapun juga kami yang percaya kepadamu Tuhan Yesus adalah satu tubuh di dalam Engkau. Kami adalah keluarga kerajaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami terus ya Tuhan, untuk semakin mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kuasa-Mu. Dan lawat setiap kami Tuhan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Ada kelepasan, ada kemenangan. Ada jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Mujizat-Mu kami alami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang maha kuasa, Bapa kami yang kekal. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, ketiga yang esa, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk terus hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.